Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Baik, suara saya? bisa Pak. Oke, semoga sehat-sehat selalu dan masih semangat ya, meskipun sudah malam. Mohon maaf, ini juga sekaligus mengingatkan ya kalau eh, Zoom kali ini tuh Zoom yang terakhir. Jadi eh, meskipun Zoom terakhir, eh, tapi tetap nanti ketika ada permasalahan mohon di WA grup atau personal ya. Tapi kadang-kadang juga mohon maaf lagi kalau kadang-kadang kalau yang personal itu kadang-kadang saya lupa nggak di read atau nggak saya balas. Maklum ya, mahasiswa UT itu banyak sekali. Jadi belum mahasiswa saya sendiri yang di Mojokerto sini juga kadang-kadang WA. Jadi mohon maaf dan saya izin kalau di grup juga enak kalau di grup nanti saya pantau kalau teman-teman yang lain bisa membantu, tolong dibantu. Dan terima kasih sudah membantu teman-teman yang lainnya juga yang kebingungan. Tapi nanti kalau nggak bisa, saya berusaha untuk membantu gitu ya. Oke, eh, saya izin share, share screen dulu. Bentar. Seperti biasa ya, sebelum saya ke materi inti, materi kali ini itu kemarin kan kita sudah fokus paragraf per paragraf gitu ya. Cuman belum maksimal di analisisnya. Jadi kemarin itu masih introduction, eh, terus review literature, metodologi gitu. Metodologi juga kayaknya kemarin kurang detail. Tapi kita fokus kita hari ini kita akan fokus ke cara menganalisis data. Di kayak skripsi itu bab empatnya gitu. Kita fokus ke situ. Kemarin karena saya lihat tugasnya yang ngumulkan juga 5 anak ini satu dua tiganya introduction, review of related literature-nya sama metodologinya sudah cukup lumayan. Cuman untuk bab empatnya result dan finding-nya ini kayaknya perlu ada penajaman-penajaman. Bahkan kemarin ada yang WA karena nggak fokus minta sedikit diulang dari awal itu yang template yang di share saya share itu. Nanti saya ulang-ulang itu sedikit-sedikit biar nggak lupa, sekilas-sekilas begitu. Cuman saya mengingatkan ya untuk hari eh, ini ya. Oh ya, saya juga ada info sebelum materi di informasi sedikit. Saya ini kan juga editor jurnal ya. Bahkan saya ini chief editornya. Teman-teman nanti kalau saya seleksi, nanti kalau teman-teman materinya ada yang bagus, saya seleksi dua gitu ya. Nanti saya terbitkan langsung LOE-nya atau Letter of Acceptance atau istilahnya itu eh, surat penerimaan bahwa surat pernyataan bahwa artikel yang Anda tulis itu bisa diterbitkan di jurnal A gitu ya. Nah, biasanya ini teman-teman kalau teman-teman ini kalau benar-benar memasukkan jurnal itu biasanya itu agak lama, 5 bulan 6 bulan. Cuman karena teman-teman sudah dapat LOE gitu ya. Nanti di tugas 4 ini teman-teman lampirkan sebelum artikel ya, sebelum draft artikel itu teman-teman tambahkan LOE-nya. Itu malah memperkuat nanti lulusnya. Jadi sebelum artikel itu teman-teman kasih ini, kasih LOE-nya atau Letter of Acceptance-nya. Nanti minimal 2 anak lah nanti saya masukkan ke jurnal saya. Atau teman-teman sekarang ini sudah punya kenalan atau teman atau siapa gitu ya, yang bisa memasukkan jurnalnya publish gitu ya. Nggak harus publish, LOE-nya cukup
atau surat apa keterangan diterima itu cukup. Masukkan di halaman pertama terus di-upload. Pak, kalau saya sudah terlanjur mengerjakan tugas 4, Pak, bisa diedit. Diedit bisa. Jadi kamu edit aja ini. Nah, gitu ya. Itu info. Nah, teman-teman jangan meremehkan ya, karena semester kemarin itu banyak yang nggak lulus gitu, separuh lebih gitu. Yang nggak lulus itu separuh lebih. Mungkin karena waktu dan kesibukan teman-teman sendiri ya, gitu. Jadi mohon saya wanti-wanti ini eh, yang meluluskan itu bukan hanya saya, tapi juga ada dari sistem, dari UT gitu ya. Lah, dengan harapan kalau teman-teman nanti itu melampirkan melampirkan LOE-nya di depan sendiri atau di belakang juga nggak apa-apa, di belakang sendiri. Nanti kan kebaca. Lah, otomatis kalau sudah diterima atau dapat LOE gitu, otomatis lulus mata kuliah karirnya. Lah, kalau belum dapat LOE atau dipublish sudah terpampang linknya sudah nggak ada linknya gitu misalkan gitu ya lan-lanan istilahnya itu yes Word saja gitu atau PDF saja gitu. Nah, itu nanti diseleksi. Gagalnya biasanya itu di apa kedalaman analisis data yang eh, ditulis oleh mahasiswa. Introduction Research Review Literature ya. Teorinya juga sudah bagus, metodologinya juga bagus, tapi analisisnya kurang tajam. Mereka nggak tahu apa yang harus dianalisis ini ya, gitu. Nah, jadi eh, akhirnya nggak lulus gitu. Bentar ada yang kayaknya jadi. Oh ya, nggak apa-apa Mas Teofilus ya, bergab sambil shift kerja malam ya. Ya ini semoga diberi kelancaran semuanya gitu ya, lancar semua, mata kuliahnya juga lulus, semangat kerjanya juga. Hmm. Ya, saya kembali lagi. Saya ingatkan ya, kalau materi tugas Karil ini terakhir dikumpulkan tanggal 22 Desember pukul 23.59. Saya agak flu ya, mohon maaf ya. Jadi batas akhir tugas ini tinggal 3 minggu, 2 mingguan. Jadi cukup untuk teman-teman ini nanti itu membuat data analisis ya. Nah, makanya hari ini tuh temanya, materinya itu data analisisnya. Kemarin sudah draft, terus 1, 2, 3 sudah oke, tinggal analisisnya. Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan, oh ya, sebagian mohon ya infonya ya, kalau tidak bisa, eh, Turnitinya mohon segera melapor, karena akhir-akhir ini UT ini, e-learning UT-nya ini agak ini ya, agak error. Jadi cek aja Turnitinya, nggak apa-apa. Kemarin juga ada yang tanya, Pak, untuk plagiasi bagaimana Pak? Nah, plagiasi itu 30%. Kemarin kan saya bilang, Pak, AI-nya gimana? Akhirnya Kak, itu saya antisipasi saja. Sebenarnya nggak ada keterangan AI-nya. Abaikan aja AI-nya juga nggak apa-apa. Misalkan ada unsur AI-nya berapa persen gitu, nggak apa-apa wis. Pokoknya yang penting kurang dari 30% ini. Ya, Turnitinnya itu yang AI-nya, yang sumbernya itu saya abaikan nanti. Yang penting pokoknya yang 30% ini, yang awal-awal. Ya, nggak masalah kamu pakai AI itu nggak masalah. Cuman nanti saya ajari dikit penggunaan AI, analisisnya pakai AI itu gimana. Nanti kalau juga ini nggak lemot gitu ya, internetnya nggak lemot, ada aplikasi AI, namanya itu NVivo, ada juga KDA Lite, gitu ya, NVivo atau KDA Lite itu untuk membantu teman-teman menganalisis dibantu dengan AI gitu ya. Ini tak ajari. Ya, intinya pokoknya hari ini tuh fokus ke data analisis gitu. Oke. Yang mengumpulkan ini baru 5. Saya cek dulu sebentar ya. Absen dulu ya. Mana nih? Yang mengumpulkan tugas tiganya sebentar.
yang ngumpulkan berapa nih? Oh, sudah banyak ya. Sudah dari 15 anak yang mengumpulkan sudah 8. Berarti tinggal 7 lagi, separuh lagi. Ya, ini teman-teman terakhir tanggal berapa nih? 5 Desember, sekarang tanggal 5. Ha, hari ini. Coba nanti saya perpanjangnya ya. Kasih tahu teman-temannya ya. Hari ini terakhir untuk tugas tiganya. Tugas tiga ini penting karena apa? Tugas tiga ini kalau nggak di submit itu nggak bisa ngerjakan tugas 4. Jadi wajib tugas tiga di ini ya dikerjakan ya. Nilainya pasti 100 kok. Pokoknya ngumpulkan aja. Dan tidak akan saya lihat detail. Saya lihat detailnya itu. Ini sebagai niat saya untuk berbuat baik. Saya lihat teman-teman juga bekerja. Saya lihat tugas empatnya saja. Tutup mata saya ini yang tugas satu, dua, tiga. Tapi kalau bisa ya dikerjakan semaksimal mungkin saya sudah percaya ke teman-teman ya. Kayak ini misalkan. Ini inilah misalkan Mbak Regita gitu ya. Regita Sheila Harisna misalkan. Saya cek dikit-dikit gitu. Kalau sudah oke, bagus gitu, saya langsung nilai saya serap. Misalkan ya, efektivitas penerjemahan humor pada bagus ini. Saya kayak gini sudah oke. Nah, ini kan oh sudah selesai ini sudah bagus sekali nih. Sudah bagus sekali ini. Mbak Regita ya, Regita. Langsung aja ini kayak gini-gini tidak usah pakai lama. Langsung ini tinggal shift itu sudah bisa mengerjakan eh, tugas 4. Kalau belum mengumpulkan, tidak akan bisa gitu ya. Bentar, saya cek lagi tinggal 2 kayaknya. Jadi mana Mbak Regita tadi? Lo kan langsung otomatis nilainya sudah keluar. Nah, ini Mbak Aurora. Ini kemarin sudah saya lihat, tapi kayaknya mungkin ada perubahannya. Re-upload ulang itu tidak akan ini ya. Tapi bilang ya kalau mau re-upload ulang ya, biar saya nilainya juga yang tugas 4 itu. Khusus tugas 4, kalau mau re-upload ulang bilang. Takutnya nanti sudah saya nilai terus ada perubahan gitu ya. Lah, kayak seperti ini. Pengaruh penerapan dual bahasa lah. Pak, ini temanya bukan translation, Pak, tapi linguistik boleh. Jadi boleh teman-teman sastra linguistik boleh. Monggo. Pokoknya publish eh di ada hubungannya dengan bahasa Inggris, sastra Inggris bebas, boleh. Ini seperti ini boleh, tidak apa-apa. Upload aja. Sebelum saya lanjut, teman-teman ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, sambil saya Bapak cek-cek izin ini bertanya. tinggal. Iya, silakan, Mbak. Jadi Ya, kan saya udah analisis, Pak. ya. Kemarin kan judulnya analisis strategi penerjemahan Mhm. pada eh pada cerita pendek yang judulnya Delegasi. Nah, temuannya cuma 2, Pak. Nggak Terus apa-apa. ganti objek apa gimana? Nggak, bagus itu 2 itu. Sudah ada Gak temuan, apa-apa. nggak apa-apa. 2 pun nggak apa-apa. Ini ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Mana sih? Sebenarnya teman-teman materinya hari ini tuh berat banget loh sebenarnya. Lihat, ini ada materinya Pak Iklil ini untuk teknik analisis data. Eh, Judulnya itu The Sage Handbook of Qualitative Research ya. Teman-teman ini kayaknya kan ini kan ya rata-rata kan pakai kualitatif ya. Ini lihat halamannya 1694. Mau saya singkat jadi satu malam aja. Capek ini ya apa yang jelaskannya itu ya. Tapi saya usahakan pokoknya selesai lah. Lihat ini ya Mbak. Tadi siapa Mbak? Mbak siapa? Saya, Mbak Pak. Ima ya. Mbak Imas. Imas Mas Ripah ya. Iya. Jadi eh kalau bisa dilihat gambar ini ya. Misalkan ada wawancara, ada teks, ada cerpen, transkrip, gambar dan lain-lain. Itu ya sebenarnya itu datanya itu banyak. Cuman yang sesuai dengan kategori
dan terlebih lagi sesuai dengan konsep apa yang jadi judulnya atau temanya artikelnya Mas Mbak Imas Mas Ripa itu semakin ke kanan semakin khusus ya. Jadi semakin ke kanan semakin umum. Jadi semakin sedikit nanti tema yang ini kan, tema yang ditampilkan. Kalau banyak, saya kemarin aja dapat 4 aja. Tapi itu kan proses ya. Ada proses pengkodingan itu enggak ngawur, enggak tiba-tiba gitu aja. Saya contohkan aja. Hmm, nanti kita ini lagi ya, kita udak-udak lagi. Mana ya? Oh ini misalkan. Saya yakin ini teman-teman ini masih bingung. Biasanya tuh kayak gini. Biasanya tuh, Mbak Mas Riba. Misalkan ada teks ya. Ini teks, anggap aja ini cerpennya gitu ya. Mbak Imas Mas Ripa cuman mengutip satu kata aja. Terus kamu coding keamanan. Ini kan saya melihat-lihat rumah di sana memiliki rantai yang besar untuk mengunci rumah. Lah ini berarti temanya ini codingnya ini keamanan nih. Lah salah. Jadi enggak ini aja. Jadi yang jadikan kode ini tuh kode awal. Lah kode-kode itu nanti kamu kasih kategori. Kategori ini kamu masukkan ke konsep. Nah, makanya kan di dalam coding itu ada tiga ada tiga ada tiga langkah. Pertama open coding, kedua axial coding, yang ketiga specific coding begitu. Nanti itu pelan-pelan. Tapi satu pun ya, satu temuan pun itu sudah sangat luar biasa, sudah oke, sudah tidak masalah itu. Sudah sudah sangat baik ya. Jadi itu ada proses pemahaman. Bentar, biar ada contohnya. Biar dikasih contoh biar jelas gitu ya. Mana ya contohnya ya yang cuman satu gitu. Ada kok. Bentar, bentar, bentar. Kalau dicari gini mesti nggak ada. Intinya pokoknya Mbak Imas ya, jangan ragu. Eh, konteks itu penting. Jadi jangan tiba-tiba eh, coding itu jangan tiba-tiba menurut personal kamu gitu ya. Tapi ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ini hari ini kita eh, diskusikan. Kayaknya langsung aja deh materi ya, biar ini nanti saya skip aja Mbak Imas, nanti biar contohnya saya nggak bingung, biar sekaligus nggak redundant apa menjelaskan 2 kali. Untuk pertanyaannya sudah, nanti nggak apa-apa, nanti saya ajari caranya. Yang lain selain Mbak Imas, terima kasih ya pertanyaannya. Tadi jangan takut dibully ya pertanyaannya, no silly question ya. Kita sama-sama belajar. Kadang-kadang saya juga kelewat gitu ya. Apalagi teman-teman ini kan ahlinya ini. Kalau pakai AI gitu. Jangan-jangan lebih ahli gitu. Ada aplikasi-aplikasi baru saya nggak tahu gitu. Nah, perlu adanya upgrade. Oke, untuk materinya sekarang kita mulai. Hmm, Jadi ini ada PPT ya. Sebenarnya ada PPT lagi satu lagi, cuman saya cari nggak ketemu-ketemu. Itu sampai langkah-langkahnya itu ya, cara mengcoding itu ada gitu ya. Itu ini rangkuman dari buku yang tadi saya share itu. Kalau mau nanti saya kirim. Ini judulnya bagus bukunya. Kalau di print itu tebel banget. Ini langkah-langkah ini ya langkah-langkah sebagai peneliti kualitatif ya. Biasanya kan teman-teman kan Denzin gitu ya. Nah ini bukunya. Eh, sama dua penulisnya Denzin sama Lincoln. Denzin and Lincoln gitu biasanya dikutip. Jadi teman-teman jangan kalau di sastra Inggris atau di prodi bahasa Inggris gitu ya.
Jangan menggunakan ini bahasa Indonesia sumbernya. Tesisnya juga sama, skripsinya maksudnya. Jangan pakai bahasa Indonesia, pakai sumber-sumber yang pakai bahasa Inggris biar sesuai gitu ya. Kalau mau ini saya share. Tapi intinya mungkin cepatnya itu di sini. Jadi teknik pengelolaan data penelitian kualitatif. Jadi saya jelaskan dulu. Seluruh ini dalam pengelolaan data kualitatif itu seluruh hasil pengamatan dan wawancara mendalam dibuatkan transkrip. Nah, Pak, materi saya itu loh bukan transkrip tapi gambar. Boleh. Gambar itu tapi kamu deskripsikan gitu. Gambar itu jangan jadikan kamu deskripsikan detail gitu. Atau record, Pak. Recordnya kalau record kamu transkripsi dulu baru kamu yang penting wajib ada transkripsinya. Kualitatif itu wajib transkripsi. Loh, Pak, saya itu loh pakai observasi pengamatan loh. Observasi kan teman-teman kan setelah observasi kan pakai centang-centang gitu ya biasanya ya. Lah, tapi kan ada note takingnya, ada apa? Note-nya, ada ininya. Lah, note-nya itu nanti yang dijadikan transkrip. Nanti dikembangkan jadi transkrip. Bahkan eh, hal-hal yang remeh-remeh itu kadang-kadang kan kita nggak ketangkap ya. Kamu record aja. Lah, recordannya itu nanti ditranskrip. Nggak kedengaran suaranya, Pak. Nggak apa-apa. Nanti itu eh, Pak Iqbal punya aplikasi namanya Envivo. Kita tinggal ngupload atau import di Envivo itu di stop gitu ya. Pas video yang kita inginkan, yang penting itu terus kita kasih keterangan. Nah, keterangan itu nanti yang mendukung transkripsi kita, gitu ya. Kalau screenshot foto gitu nggak apa-apa. Kayak punyanya siapa yang kemarin Mobile Legend yang addicted gamers itu, nggak apa-apa kayak gitu. Oke, jadi transkrip adalah uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap mengenai apa yang dilihat dan didengar, baik secara langsung maupun dari hasil rekaman. Ya, jadi boleh rekaman gitu, boleh dari dilihat langsung. Pokoknya berbentuk transkrip. Namanya transkrip berarti kan kata-kata, ada kata-katanya gitu ya. Untuk wawancara mendalam, transkrip harus dibuat dengan menggunakan bahasa sesuai hasil wawancara, bahasa daerah, bahasa asing, jadi transkripsi itu tidak boleh menggunakan bahasa yang dibuat-buat. Misalkan teman-teman wawancara pakai bahasa Indonesia. Sementara yang ditanyain itu anak SMA atau yang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, nggak mungkin lah kita tanya-tanya pakai bahasa Inggris. Tetap kita pakai bahasa daerahnya atau bahasa Indonesia atau bahasa yang nanti ketika sudah di coding gitu ya, deskripsinya yang berbahasa Inggris begitu. Nggak masalah, kamu tetap aja pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa, bahasa daerah gitu ya. Jangan diubah-ubah gitu intinya. Itu terkait transkrip, terus lanjut. Mana? Nah, analisis sekarang untuk menangkap makna dari teks untuk menunjukkan bagaimana makna dominan yang ada dalam teks dan makna yang dapat dipertentangkan yang bersifat spesifik. Nah, yang nomor dua, yang dianalisis itu apa sih Pak? Ada tiga ya. Menangkap makna dari teks yang untuk menunjukkan makna yang dominan, yang jadi yang dapat dipertentangkan. Jadi ada yang pro kontra begitu. Ada yang pokoknya intinya itu tema apa kok transkripsi itu kita tuh makna itu kadang-kadang itu ini ya orang sastra misalnya yang ahli itu. Jadi meskipun terlihat sederhana, tapi yang kita cari itu bukan makna yang ini yang dilihat orang banyak, tapi makna yang dibalik itu apa gitu. Ini kan adalah kan menunjukkan makna mana yang melekat dalam satu teks, utamanya makna tersembunyi yang terkandung dalam teks. Jadi eh, kita itu sebagai peneliti, kamu sekarang sudah jadi peneliti ya, melihat misalkan ada gambar nih ya, ada gambar di situ di kayak baliho gitu ya.
ada gambar ibu misalkan ya sama anaknya makan malam. Terus ayahnya di belakang itu ada ayahnya yang di belakang itu yang sedang memasak gitu ya. Ibunya sama anaknya disuapi, anaknya disuapi gitu. Nah, itu kalau kacamatanya orang sastra, katanya, oh peneliti, itu mengandung makna yang mendalam. Jadi kalau kita sebagai teman-teman kan sastra Inggris ya, pasti sudah paham teorinya feminis ya. Kita lihat laki-laki kok di dapur ya, memasak pula gitu. Kalau orang umum pasti anggapnya normal-normal aja gitu. Eh, tapi ternyata di budaya Indonesia, laki-laki itu patriarki itu tidak begitu dominan seperti dominannya di luar. Sampai membantu istrinya memasak itu kan hal yang wajar kalau di Indonesia. Bahkan banyak yang dari kalangan apa yang sekarang apa sudah modern ini yang masak sekarang chefnya laki-laki gitu malahan, gitu kan. Gitu. Tapi itu kalau dijadi kacamata peneliti jadi panjang kali lebar. Meskipun cuma satu, tapi deskripsinya, narasinya, konteksnya bisa jadi berlembar-lembar. Itu ya. Jadi pakai kacamata kacamata peneliti. Jadi ungkap makna tersembunyi gitu ya. Pertama itu makna dominan, yang dominan mana gitu ya. Eh, maksudnya makna dominan itu begini loh. Contohnya itu sering dijumpai gitu ya. Yang paling kentara, yang paling terlihat jelas gitu. Yang pada ketika sekilas kamu lihat, oh ini yang paling dominan. Temanya itu tentang ini gitu. Tema tentang apa tadi itu misalkan tadi gambar itu tentang persamaan gender. Nah, tidak ada laki-laki tidak ada perempuan gitu misalkan yang terlihat. Yang kedua makna tersembunyi, jadi biar tajam kacamatamu itu dua ini dulu. Yang ketiga menganalisis bagaimana teks berkaitan dengan kehidupan, pengalaman, kenyataan, dan hal-hal yang bermakna tentang subjek penelitian. Jadi eh, kan kalau sastra, teman-teman kan juga paham ya sastra ya. Mungkin pernah baca teorinya Royce Rosenbaum. Jadi reader response theory. Jadi ada teori di mana kita ketika kita itu membaca karya sastra itu ternyata itu baik tidaknya itu tergantung oleh pembaca, reader response, yang merespon readernya. Nggak peduli sastra itu baik atau tidak, tapi kalau nggak representatif oleh pembaca, dianggap jelek. Kalau representatif jadi baik. Lah gitu ya. Lah ini munculnya teori connectivism. Jadi teman-teman harus memberi konektivitas apa yang teman-teman temukan di dalam transkrip itu hubungkan dengan fenomena sosial, budaya, terus pengalaman, terus apa lagi ya, agama, terserah lah. Pokoknya yang ada hubungannya, ada koneksinya dengan text to text. Ingat ya ada empat text to text ya, text to self pengalaman diri kamu, text to media, teks dengan media seperti koran, terus sejarah gitu ya, sama text to world, teks dengan dunia apa yang terjadi saat ini. Mungkin sekarang ini isunya tentang ini ya, tentang global warming. Apa hubungannya tema ini dengan isu sekarang lah gitu. Jadi penting tiga ini jadi dasar teman-teman membuat menganalisis transkripsi. Biasanya saya kalau ada transkripsi itu ya, kalau ada cerpen misalkan kayak tadi punyanya Mbak Imas itu, saya kasih note atau saya stabilo kalau fotokopinya gitu ya. Atau saya kasih tanda kalau ini tuh penting ini apa satu kalimat ini penting banget saya bold gitu. Nanti satu saat nanti ketika saya masih ingat apa ada waktu lagi saya ulang-ulang lagi gitu. Jadi nggak cerpen itu nggak bisa ini ya atau novel atau puisi atau apalah itu nggak bisa kita itu membaca cuma sekali ya berkali-kali diulang-ulang-ulang ternyata ada makna di balik itu gitu. Gitu. Kalau kalau masih bingung bisa tanya temannya atau tanya eh, orang lain untuk
bagaimana perspektifmu? Kalau perspektif saya kayak gini, bener nggak? Untuk memvalidasi aja gitu. Nah, teman ini penting gitu ya, untuk memvalidasi apakah apa yang kita lakukan ini sudah tracknya sudah betul gitu. Nah, validasi itu biar tambah yakin lah gitu, penting ini. Jadi intinya tiga ini ya perlu perlu adanya perlu adanya dasar ini penting untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oke, lanjut. Jadi analisis data dalam penelitian kualitatif itu bukan mencari kecenderungan tentang realitas sosial yang diamati, juga bukan memotret pola-pola umum dari realitas sosial yang diamati. Ya, bukan dua ini. Tetapi apa? Analisis untuk kualitatif ini untuk mencari pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial yang diteliti. Ya, sebagaimana realitas sosial tersebut dipahami oleh subjek penelitian. Jadi kita itu tidak mencari informasi kayak kita baca berita itu ada fenomena apa ya? Oh, ini Gus Miftah dibully karena menghina orang ini, menghina orang jualan es teh misalkan begitu. Enggak itu, tapi kita analisis secara mendalam gitu ya. Apa makna di balik fenomena sosial itu gitu. Oh, ini Pak. Ternyata ini ada banyak ternyata. Fenomenanya Gus Miftah itu hikmahnya banyak. Lah, ini yang kita teliti itu yang ini. Perspektif ini yang kita teliti. Nah, nah, teman-teman tidak bisa kita itu ibaratnya kalau kita itu mencangkul itu ya, penelitian kualitatif itu ya. Kita itu bukan mencangkul 5 cm, 10 cm, tapi seluas lapangan bola. Bukan begitu. Tapi cukup 1 meter, tapi mendalam gitu. 1 petak, 1 meter aja sedikit aja 1 jengkal tanah aja, tapi mendalam. Dalam gitu. Nah itu contoh kualitatif. Jangan teman-teman hanya mencomot-comot gitu aja. Jadi penelitian kualitatif itu instrumen utamanya. Tahu nggak ini instrumen utamanya? Biasanya ini kalau mahasiswa saya, kalau tatap muka langsung itu tak kasih hadiah. Siapa yang tahu instrumen utama dalam kualitatif gitu? Kasih tak transfer Shopee-nya atau dananya itu 50.000, 20.000 gitu biasanya. Jadi biar semangat gitu ya. Jadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif itu peneliti sendiri, kamu sendiri. Kita ini instrumen utama untuk memaknai sebuah fenomena. Ya. Jadi fenomena itu Eh, kalau kita lihat malam gitu aja, hari ini kan malam ya. Tapi kalau kita lihat secara teliti, detail dan ada konteks, ternyata malamnya itu ya tiap hari ada malam, tapi apa yang membedakan malam ini dengan malam-malam yang lain, gitu. Ya, apa yang kamu pahami? Apa pengalaman apa yang mendalam melihat malam hari ini gitu? Oh ini Pak, saya ini Pak habis putus Pak, jadi seperti hati saya yang kelam hitam gitu Pak. Lah, kayak gitu-gitu. Nah, jadi penting sekali kalau teman-teman nggak suka matematika, kualitatif ini adalah opsi yang paling tepat gitu ya. Kalau teman-teman nggak suka hitung-hitungan, jadi wajib kualitatif ini jadi penelitian kalian semua. Karena apa? Biasanya yang orang nggak suka matematis, pemikirannya matematik atau matematikanya kurang baik gitu ya ketika SMA gitu ya. Imajinasinya itu biasanya itu liar gitu ya. Apa kreativitasnya itu cenderung neko-neko macam-macam gitu ya. Lah ini jadi modal dasar penelitian kualitatif. Harus ada konteks gitu. Terus nomor dua, untuk dapat melakukan interpretasi atau interpretasi itu apa ya? Pemaknaan itu ya. Eh, kamu yang interpretasi lah intinya. Masa nggak paham interpretasi, paham ya? Terhadap makna di balik perkataan dan tingkah laku subjek penelitian. Nah, jadi kayak detektif itulah ingin mengungkap sesuatu. eh, Kadang-kadang kalau kamu wawancara ya, mereka itu ya kalau pengalamannya Pak Eki, nggak mungkin dia itu terus terang misalkan diteliti, apakah kamu itu seorang gay gitu ya. Dia nggak akan bilang kalau dia itu gay. Tapi kalau pertanyaannya itu kita jadikan seperti ini misalkan. Tadi kemarin tadi ada yang apa 5 anak itu yang
ini yang submit artikel saya baca itu. Pertanyaan interviewnya salah. Jadi pertanyaan interviewnya apakah Anda suka bla bla bla? Apakah Anda setuju? Nah, itu pertanyaan yang salah, tidak akan bisa menggali data. Jadi kalau pertanyaannya itu harusnya diganti seperti ini. Tolong ceritakan bagaimana Anda menjalani hidup sehari-hari. Nah, baru dia cerita. Lah, cerita itu misalkan eh, agak lebay, terus pokoknya ada ciri-ciri seorang gay lah. Lah, baru kita klasifikasi, kita kategorisasi tadi itu di coding tadi itu. Kalau dia itu ternyata termasuk golongan-golongan pelangi lah, baru gitu. Nggak mungkin orang itu tanya, kamu tanya terus dia ngaku itu jarang, gitu ya. Jadi pola, sikap, terus tingkah laku itu yang jadikan data real kita, gitu. Itu ya yang saya maksudkan dalam data ini. Ini sekilas saja. Detailnya tadi di buku itu kalau mau baca. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Jadi menurutnya Strauss, Levi Strauss dan Corbin ya, ini juga sering dikutip ya. Ada macam-macam ya eh, apa cara mengcoding. Tadi kan transkrip ya, transkripnya terus kamu coding gitu kan ya. Itu macam-macam. Salah satunya itu punyanya Strauss sama Corbin. Ada 3 langkah. Ini yang paling sederhana ya. Langkah-langkah ini kalau kamu lakukan itu pasti nanti itu dapat data yang baik. Pertama itu open coding, axial coding, sama selective coding. Ada 3 ini tadi sudah saya sebutkan di atas. Apa itu open coding? Kita lihat. Eh, dalam open coding, yang pertama open coding ini ya, open coding. Suatu gejala, misalkan dalam hal ini reaksi kiai, akan diidentifikasi kategori-kategorinya untuk kemudahan. Untuk kemudian buka kurung sesudah diberi sebutan atau name label diidentifikasi atribut dan dimensinya. Lah, jadi kamu coding aja tadi kayak contohnya tadi itu kayak gini. Ini tuh masih open coding. Atau kamu kasih stabilo gitu ya. Itu sudah kategorinya open coding. Mana tadi contohnya? Nah, ini masih open coding. Jadi kodenya misalkan saya melihat rumah-rumah di sana memiliki rantai besar. Pemilik rumah juga memelihara anjing, anjing penjaga dengan tanda-tanda pagar. Hati-hati dengan tanda pagar. Hati-hati ada anjing galak. Lah ini masuk ke keamanan ya. Ini masih ini open coding. Ya, kamu jangan keburu-buru jadi data. Masih masih awalan. Ini dalam kamu pasti nggak paham ya. Itu contohnya tadi itu aja. Ini kalau saya jelaskan ini nggak paham ini. Temanya tentang agama. Kalau axial coding apaan? Jadi axial coding itu kategori gejala-gejala yang berhasil diungkap akan dihubungkan satu sama lain. Kategori itu ada yang dapat diposisikan sebagai ada 3 ya. Jadi kategorisasi sama axial coding ini kategorisasi. Sama dengan tadi itu ya yang saya contohkan tematik coding. Setelah kamu kode-kode-kode tadi ini kan ada keamanan, misalkan ada ini safety gitu ya di sininya kode-kodenya, open codingnya. Setelah kamu coding, eh, mana yang berhubungan dengan kamu kategorisasi? Oh, nyaman, keamanan, safety. Ini masuk kategori ini Pak, kategori eh, apa apa jenenge apa keamanan rumah misalkan begitu. Nah, kategorinya tentang keamanan rumah. Lah, kategorisasi ini sama dengan ini ya, mengklasifikasi mana yang mirip-mirip ini, masukkan sini. Jadi lebih besar ya. Semakin ke kanan ini semakin umum, semakin ke kiri ini semakin spesifik atau khusus. Lah, yang khusus ini namanya open coding. Yang ke sini nanti tuh kategori ini itu namanya axial coding. Yang terakhir ini tadi itu apa? Saya kok lupa. Selective coding. Nah, ini selective coding ini nanti menemukan teori. Lah, di sini ini pasti ketemu gapnya.
Meskipun teorinya sama, tapi gapnya pasti ada dikit-dikit. Nah, itu. Nah, ini yang namanya penelitian itu nanti itu berputar terus menggelinding kayak snowball gitu ya. Nggak akan sama penelitian yang lalu dengan penelitian sekarang itu di sini. Nah, gitu ya. Jadi misalkan tadi itu Mbak Imas itu cuma menemukan satu, bagaimana? Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Pasti kamu kategorisasi saja. Jangan lihat teorinya dulu. Ya, kamu jangan masukkan teori dulu, Mbak Imas. Pokoknya baca, terus kamu kategorisasi. Setelah kamu coding dikit-dikit. Setelah kamu coding, kategorisasi. Setelah kategorisasi, lebih umum lagi. Temanya tentang apa nih? Nah, gitu. Nah, cerpennya mungkin tentang toleransi gitu. Ujung-ujungnya begitu, misalkan. Kita kan nggak tahu gitu kan ya. Kita kan nggak tahu. Lanjut, 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 lanjut. Tuh, kok bisa? Oke. Eh, nah, ini kategori-kategori itu dapat diposisikan sebagai nah, satu, dua, tiga. Satu, kondisi yang dianggap penyebab ialah kejadian apapun yang menyebabkan terjadinya suatu gejala. Nah, sebab akibat itu. Jadi akibatnya banyak, tapi yang apa? Misalkan ya, merokok mengakibatkan kematian. Ya, biasanya kan eh, gejalanya kematian kan banyak. Salah satunya kan merokok lah, ya kan? Nah, kematian ini yang menjadikan sebuah kategorisasi. Ya, kematian ini adalah kategorisasi. Pertama merokok, hidup tidak sehat. Terus misalkan eh, narkoba, minuman keras gitu, yang pokoknya nggak sehat lah. Ini sebenarnya kan kategorisasi yang orang yang melakukan hal-hal ini dampaknya atau akibatnya dia akan terjerumus kepada kematian lah. Itu namanya sebab akibat itu fokus ke pertama ini. Bisa jadi jadikan kategorisasi tipe pertama. Apalagi contoh ya, misalkan aja pokoknya tentang sebab akibat pokoknya. Kamu pikir aja apa yang sebab akibat gitu. Macam-macam ya. Kalau di penelitian ini kemarin kamu teman-teman ini apa yang saya lihat itu datanya itu bukan transkrip ya. Agak kesulitan ya. Lupa saya tuh lupa novel, cerpen. Loh, iya sama itu transkrip. Kamu blok aja gitu. Kamu bold aja. Ini saya contohkan aja biar teman-teman itu nggak bingung. Nah, kayak gini ngeboldnya tuh kayak gini. Lihat. Nggak apa kayak gini. Kamu bold besar gitu. Kamu kutip gitu ya. Tapi ingat ya kalau lebih dari empat baris kamu jorokkan ke kiri itu satu spasi. Nanti dari banyaknya kutipan ini, misalkan cerpennya banyak ya, kamu masukkan aja. Tapi nanti kamu ambil sedikit begitu di sini. Kata kuncinya mungkin stres ini, lah itu kan. Atau kecewa gitu. Nah, sedikit aja. Nanti dideskripsikan di bawah. Hmm, gitu. Jadi eh, sebab akibat lah intinya. Kita kembali ke kategorisasi, cara mengkategorisasi ya. Kalau open coding tadi saya mungkin sudah paham ya teman-teman ya. Tinggal menjadikan ini tentang apa gitu aja. Nomor dua, gejala itu sendiri ialah peristiwa yang sentral yang akan menggerakkan terjadinya serangkaian aksi tindakan atau juga interaksi. Ya sama, ini kayak sebab akibat. Jadi kayak butterfly effect gitu ya. Pemicunya itu apa? Lah, pemicu itu jadi sebuah kategorisasi. Misalkan apa ya? Oh, misalkan eh, pemicunya itu buang sampah sembarangan, misalkan ya. Kan buang sampah sembarangan di musim hujan akhirnya kan menyebabkan banjir. Banjir menyebabkan jutaan peternak gagal atau petani gagal atau banyak peristiwa-peristiwa yang berbahaya lah gara-gara teman-teman ketika musim hujan itu enggak buang sampah sembarangan di sungai atau di mana lah gitu. Akhirnya gorong-gorong mampet gitu lah kayak gitu-gitu. Terus ketiga, lah ini yang paling penting.
Konteks. Konteks ialah suatu kompleks kondisi, lokasi, waktu tertentu yang menjadi ajang berlangsungnya suatu aksi atau interaksi. Nah, konteks ini penting. Nah, konteks ini yang nanti saya ingin masukkan ke teman-teman kalau pakai GPT ya. Teman-teman itu jangan langsung suruh analisis. Kalau pakai AI itu loh, maaf ya. Kalau pakai GPT itu ya nggak apa. Tapi konteks itu dari kamu. Nggak boleh kamu semuanya itu coba GPT analisis ini. Gitu. Nggak bisa. Menurut teori ini. Nah, nggak bisa. Jadi perlu adanya konteks. Konteks itu adalah kondisi dan teks gitu aja. Kamu bayangkan seperti itu. Kondisinya apa? Terangkan. Kasih kasih arahan GPT-nya itu. Di konteks ini nanti menghasilkan sebuah kategori-kategori yang banyak. Kategori ini nanti menjadikan cikal bakal penelitian kamu itu menjadi baik. Ya, kondisinya terangkan. Misalkan ada yang tadi itu yang game Mobile Legend itu ada translingua di situ, ada translingua, ada kata-kata GG terus apa tadi yang saya baca itu tadi itu AFK gitu ya. Itu kan bahasa Inggris ya. Lah, jangan serta-merta kata-kata itu dibiarkan gitu aja. Kasih konteks. Kenapa kok GG tiba-tiba muncul? Kan tidak mungkin kan. Pembaca juga akan bingung. GG ini apaan? Nah, konteksnya apa? Lah, jelaskan konteks. Ceritakan, narasikan gitu. Nah, ini masuk di analisis, bab analisis. Akhirnya analisisnya itu panjang kali lebar. Kalau hanya eh, apa kamu deskripsikan aja tanpa narasi, tanpa konteks gitu ya. Ceritakan dari awal gitu ya. Ya pasti akan sedikit atau nggak tajam atau kurang mendalam penelitian kamu. Itu. Oke, lanjut ya, paham ya? Ini axial coding, langkah kedua. Masih axial coding. Oh, ada banyak ya tadi satu, dua, tiga ya. Ini yang lanjutannya empat, lima, enam. Kondisi pengintervensi ialah kondisi struktural yang memudahkan atau menyulitkan jalannya proses dalam suatu konteks tertentu. Nah, ketika kamu misalkan wawancara gitu ya, ternyata eh, ada intervensi, ada ini apa sih kondisi yang memudahkan atau menyulitkan. Ya, jadi ada kendala atau tidak ada kendala. Nah, itu yang kamu coding. Kendalanya apa? Ya, yang memudahkan apa? Gitu aja. Jadi apa kalau nggak hitam ya putih. Ya, ini jadikan coding kamu. Gitu. Kondisi intervensi bisa baik bisa bisa buruk gitu ya. Nomor 5, aksi atau interaksi ya strategi tindakan yang dilakukan untuk merespon atau mengatasi permasalahan yang ada. Nah, ketika kamu wawancara, eh, orang itu bersikap seperti apa? Lah, sikap itu adalah aksi atau interaksi, respon gitu ya, respon dari pewawancara. Eh, ini menjadi salah satu kategori, kategori ini gitu ya. Nah, gitu. Nggak saya kasih contoh terlalu lama nanti waktunya 1 jam lagi gitu ya. Nomor 6, konsekuensi. Tadi itu sama konsekuensi dengan sebab akibat ya, diulang-ulang lagi. Ialah hasil yang diperoleh lewat penyelenggaraan atau aksi atau interaksi ya, sama sebab akibat. Ini intinya kategorisasi itu tadi itu intinya itu di axial coding itu intinya itu. Paling penting kayaknya yang satu dua tiga ini deh. Satu dua tiga ini. Yang paling penting dasarnya satu dua tiga ini. Terakhir, selective coding ya. Selective coding apaan? Jadi selective coding itu adalah suatu proses untuk menyeleksi kategori guna menemukan kategori inti atau sentral. Jadi eh, kategori-kategori itu kamu sentralisasi, kamu tarik benang kesimpulan lagi gitu. Ini intinya apa? Fokusnya apa? Gitu. Nah, semakin anulah, semakin mengerucut lagi lah gitu. Secara sistematis dapat dipakai secara konsepsional untuk merangkai dan mengintegrasikan kategori-kategori lain dalam suatu jaringan kisah. Lah, jadi
dalam penelitian kualitatif ya, bahkan apapun, kualitatif apapun, ada yang case study, ada fenomenologi, ada kamu biasanya itu pakai deskriptif gitu ya, mahasiswa satu itu jiwanya itu di kisah ya, bukan di deskripsi, kisah. Jadi narasi itu penting. Kenapa? Kalau misalkan ya kamu baca berita atau kamu mendeskripsikan sesuatu dengan menarasikan sesuatu, jadi lebih kuat narasi, bukan deskripsi. Seolah-olah kata yang ada narasinya itu seolah-olah punya jiwa. Ada kayak jalan ceritanya begitu. Ada kisahnya gitu. Kalau hanya deskripsi itu kan formal. Tapi teman-teman kalau pakai narasi, pakai kisah, pakai alur cerita, gitu ya, pembaca itu lebih yakin kalau ini tuh sungguh-sungguh. Detail itu penting ya. Jadi kayak kayak eh, trustworthiness istilahnya itu. Kalau di penelitian kualitatif itu namanya triangulasi itu penting agar pembaca itu yakin kalau kamu itu benar-benar meneliti gitu. Kalau hanya mendeskripsikan terus kamu screenshot mendeskripsikan tanpa ada konteks, tanpa ada narasi, orang nggak akan percaya. Ya, malah dianggap kayak aneh gitu. Nah, itu ya. Lanjut, kisah panjang lebar yang merupakan paparan deskriptif tentang realitas sosial yang diletakkan dalam fokus kajian yang disebut story lah. Tadi sudah saya tak omongkan tadi itu ya. Lanjutannya, proses mengintegrasikan kategori-kategori dalam static coding yang berakhir dengan story dapat dilaporkan dalam suatu tataran analisis yang jauh lebih abstrak daripada yang berlangsung sepanjang proses axial coding. Jadi semakin ke selektif itu semakin abstrak atau semakin panjang kali lebar begitu. Kamu hubungan dengan teori-teori yang lain gitu. Kamu narasikan abstrak mungkin. Abstrak itu artinya tidak jelas. Maksudnya itu eh, apa bertele-tele gitu loh. Gitu. Panjang gitu. Nah, di sini. Nah, kalau kemarin kan kalau Pak Ikil kan kalau di kisi-kisinya Pak Ikil kan 1 2 3 itu ini ya to the point ya. Saya melakukan penelitian ini karena 3 alasan 1 2 3 lah. Kalau yang ini yang apa namanya finding atau result terutama yang selective coding ini itu kebalikannya. Kamu lebih bertele-tele lagi. Nah, di sini mengarang indah itu di sini. Itu. Lanjut. Kepekaan teoritik seorang peneliti ialah ketajaman imajinasinya untuk mereka-reka bangunan teoritik dari data dan kategori data yang telah diperoleh. Nah, jadi meskipun teman-teman itu imajinatif, tapi tetap ya ada kerangkanya, ada limitationnya, teori-teori yang sudah teman-teman ini. Bahkan kadang-kadang tema itu, tadi itu kan contoh ya tadi itu ya mana. Tadi kan setelah kategorisasi itu, setelah coding, open coding untuk kategorisasi, lah tema ini jangan-jangan temanya itu ternyata itu sesuai match dengan teori yang teman-teman usung. Nah, ini memang agak aneh ya. Nah, penelitian teman-teman itu kan sudah Pak literature review Pak di bab 2 Pak. Enggak. Lah, itu sebenarnya agak aneh. Harusnya itu teman-teman itu ke lapangan dulu wawancara. Lah, wawancara itu kamu coding. Lah, coding itu ternyata menemukan sebuah kategori. Kategori menemukan sebuah tema. Lah, tema ini kamu samakan dengan teorinya siapa. Baru itu bab 2 ini selesai. Jadi ada solusinya. Nah, kalau nanti ujian skripsi juga begitu kamu. Kualitatif itu yang dikedepankan itu naturalisasinya. Apa naturalisasi ini kemurniannya. Kalau ada unsur dibuat-buatnya itu sudah bukan kualitatif. Jadi fenomena atau case sebuah kasus studi kasus itu ya. Itu masa kamu buat-buat kan ada dengan sendirinya. Terus kamu analisis, kamu wawancara. Nah, gitu kan. Beda kalau yang kuantitatif ya, yang dengan angka-angka itu bisa kamu intervensi, kamu buat-buat itu malah wajib.
kamu intervensi. Ini kualitatif itu berbeda. Sebenarnya materinya analisis ini tidak boleh hanya yang kual ya, harusnya dengan yang kuan juga. Kuantitatif data analisis pakai SPSS itu saya ajari, harusnya begitu. Cuman waktunya tidak mencukupi. Tapi teman-teman nanti bisa kalau bingung gitu ya, meskipun sudah selesai materinya dan sudah tidak dengan Pak Ikli lagi gitu ya, nanti semester depan gitu atau sudah lulus gitu ya. Teman-temanmu yang kakak-kakak tingkat itu masih hubungan Pak Ikli sama Pak Iklil. Saya juga seneng bisa membantu gitu ya. Kadang-kadang saya apa di Japri gitu, Pak. Saya di Surabaya ini dengan teman-teman UT mau ngadakan kuliah tipis-tipis, kuliah umum atau seminar bersama Pak. Saya diundang gitu malah seneng gitu ya. Eh, itu sebagai apa apresiasi saya ke teman-teman karena ini ya online terus gitu ya. Surabaya, Malang itu saya datangi. Terakhir itu Samarinda atau apa gitu ya. Mau orang-orang bapak-bapak bapak ibu agak tua itu mau ajari Envivo. Jadi mereka juga tertarik meskipun sudah tua ya, sudah usia untuk kepingin belajar lagi terkait teknologi-teknologi gitu. Pakai AI gitu ya. Teman-teman kalau pakai AI nggak analisis datanya? Ada yang sudah mengenal Envivo atau KDE Lite atau Atlas TI atau apapun lah yang pokoknya kualitatif data analisis itu ada yang sudah punya, ada yang sudah mengenal. Saya yakin belum pernah ya. Heeh. Padahal itu sangat membantu ya. Untuk mengetahui kategori-kategori ini ada namanya tuh word tree, word word tree ya. Ada kayak atau cloud gitu ya. Apa sih? Di sini itu kan keluar. Misalkan saya itu analisis ya, medsos gitu ya. Dalam 1 bulan ini medsos Facebook atau Instagram atau apapun lah medsos datanya saya tarik, saya masukkan Envivo, mana kata-kata yang sering keluar ya akhir-akhir ini. Oh, ternyata itu pemilu yang sering keluar. Nah, itu namanya word cloud gitu ya. Word cloud. Nanti kalau kamu ada waktu saya ajari Envivo. Tapi butuh waktu banyak ini. Envivo terus SPS itu butuh waktu banyak. Saya lihat itu teman-teman UT itu lemah di ini nih, lemah di data analisisnya, baik itu yang kuant sama yang kual. Kalau 1, 2, 3-nya kayaknya sudah oke, sudah oke. Oke, itu sudah jam 10 habis ini teorinya, habis ini prakteknya. Tadi itu teorinya ya, 1 jam teori. Ada yang ditanyakan sebelum ke praktek? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya tinggal 5 menit sebentar ya, 5 menit ya. Break dulu 5 menit ya. Bentar. Sambil sambil teman-teman pikir-pikir kalau ada pertanyaan silahkan.
Ini yang hadir Mbak Imas, Mbak Aurora, Dia Ayu, Hilma Maharini, ya. Bentar, saya sambil ngabsen juga. Istirahat dulu ya, 5 menit, 10 menit, santai. Bentar, bentar. Oke, kita lanjut ke hmm, contoh ya, contoh. Oke, ini cukup ya. Ini kayaknya cukup ini. Contoh ini judulnya untuk analisis ya. Kita fokus analisis data ya. Translation analysis ya. Jadi di dalam translation itu kan ada banyak jenisnya ya. Tapi dia jadi judul ya. Ada sintaktik, semantik, and pragmatic. Ya, tiga ini. Soalnya ini tiga ini kayaknya temuannya ini. Padahal translation analysis itu tipe-tipenya banyak ya. Cuman dia fokus ke tiga. Temuannya cuma tiga. Kalau cuma satu Pak ya satu aja nggak apa-apa. Tapi kayaknya Mbak Imas ini harusnya tuh lihat ke teorinya deh. Kayaknya teori itu penting untuk menjadi data, menjadi pisau analisis melihat data cerpennya Mbak Imas gitu. Jadi contohnya di sini ya, kita lihat eh, ada result and discussion. Kita baca pelan-pelan. In transferring the message, the text from the source language into the target language, translator need some translation strategies. Ya, oh ini Pak, saya itu ngawalinya result ini bagaimana sih Pak? Saya mengawali resultnya, saya hampir lupa. Tadi ada yang request diulang metodologinya sama resultnya itu bagaimana Pak template-nya ya? Saya masih, saya kok lupa ya. Teman-teman kalau ini kecepatan bilang ya, kalau terlalu cepat ya, bilang ya. Jadi result atau finding ini kamu ambil dari bukti atau rumusan satu, ya. Boleh buat tabel, boleh tidak. Teks nggak usah tabel juga nggak apa-apa. Tapi yang penting itu di paragraf setelah ini result finding itu tentang apa sih Pak? Nah, tentang restatement data. Ada data yang apa statement yang diulang. Ini fungsinya apa? Untuk mengingatkan kembali pembaca kalau tema penelitian ini loh tentang ini gitu. Tadi contoh kasus tadi itu kan punyanya tadi itu ya. Ini dia ngomongkan lagi terkait pentingnya translator dalam menerjemahkan sebuah teks ya. Itu good quality translation itu ketika uh, seorang translator itu membutuhkan sebuah strategi. Nah, strategi apa aja itu lah. Temanya kan ini kan temanya penelitiannya kan translation strategis ini kan. Nah, makanya diulang lagi gitu ya. Jadi nggak boleh langsung ada 5 temuan gitu enggak. Kamu kasih konteks dulu sedikit-sedikit gitu ya. Nah, memaparkan data tabel wawancara spesifikasi cakupan dan muatan data.
bisa masukkan tabel atau wawancara atau apa gitu ya. Nah, intinya pokoknya tentang secara garis besar wawancara dengan si A itu tentang ini gitu. Secara garis besar aja, jangan terlalu spesifik gitu. Restatement data, datanya kamu ulang lagi. Re ini artinya kan restatement ini kan statement yang diulang lagi gitu. Nah, ini paragraf pertama di finding atau result ya. Terus paragraf ke selanjutnya itu pola data. Sebutkan 3 hal penting yang dinyatakan data. Oke, kita lihat 3 hal penting itu. There are two main finding. Lah, ini kalau ini ada 2 temuan. Nah, kalau satu temuan ya ada satu temuan gitu. Apa itu? Di sini ada the first one is emerging translation strategy used in translating Unhas website based on theory of 3 translation strategies by Andrew Chesterman. The second one is the types of translation strategies most frequently used on the website. Lah, jadi sebutkan eh, dalam data itu findingnya apa gitu ya. Terus datanya juga kamu tambahi. Ini satu paragraf ini. Ada 170 data, terus there are 100 atau 80% data available, yang selebihnya tidak available. Nah, data are not available in English version, tapi pakai bahasa Indonesia websitenya gitu. Jadi nggak dianalisis. Nah, gitu. Kamu masukkan ini. Loh, ada sintaktik strategis, ada semantik, ada pragmatik. Lah, kamu jelaskan. Sintaktik strategis itu didapat dari mana? Ini betul ini, sangat baik ini. Nah, ini sudah sangat oke ini. Di sintaktik strategis itu ada 44 literal translation, 17 loads and calcui, terus ada 6 transposition dan 6 phrases structural change. Nah, itu masuk ke kalau diterjemah dianalisis pakai metode sintaktik gitu. Ada 44 nah gitu. Nah, teman-teman ini kan cukup ngambil satu aja tema sintaktik strategi di novel atau cerpen ini. Nah, gitu kan sudah cukup ini. Ya. Nah, ini contohnya data nomor 5 tanggung jawab sosial. Alhamdulillah. Ya, begitulah ini sangat sederhana tapi bisa ini ya menjadi inspirasi teman-teman ya. Gini aja dulu, nanti deskripsinya bawah-bawah gitu ya. Lah, di akhir-akhir baru dideskripsikan berdasarkan dari ini. Nah ini. Dia tidak pakai tematik coding ya. Dia pakai coding sederhana. eh Dia nggak pakai axial coding, open coding, tidak pakai apa selective coding. Dia hanya pakai coding sederhana. Dia pakai ini kode G1, G2, G3, G5 ini. Nah, ini kan dijelaskan di atasnya dulu ini. Ada kode-kodenya di atasnya disebutkan. Sintaktik strategis itu dikode pakai inisial G gitu. Kalau semantik pakai S lah gitu kan. Ini aja dia pakai coding-coding manual. Karena apa? Kalau kayak gini nih, kok bisa pakai gini, Pak? Karena datanya mungkin banyak ya. Datanya itu agak banyak. Jadi dia pakai kode-kodenya seperti ini. Saya contohkan kalau yang lain ya. Ini contoh satu. Yang mana misalkan ini misalkan. Kalau ini itu apa apa ini ya? Bukan. Oh ya, ini contoh
yang ini ya, saya carikan yang tadi itu Mas yang pakai Mobile Legends itu saya lupa. Itu kamu pakai translanguaging, translanguaging. Nah, karena kamu atau mix mix apa sih istilahnya itu? Kalau dalam linguistik itu tiba-tiba ngomong bahasa Inggris, tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia itu. Apalah, saya kok lupa. Lah, bisa kamu pakai teorinya ini. Sekaligus saya mau menjelaskan datanya, findingnya. Oh, oh ini contoh pakai yang pakai NVivo ya. Jadi saya akan mau menjelaskan NVivo. Ini contoh data analisis yang menggunakan NVivo. Dia mempermudah findingnya itu nggak usah pakai eh ini contohnya ya speaker satu teacher. Nah, originalnya itu hahaha gitu ya. Original datanya itu gini, what's the weather like outside? Ini bahasa apa yang tidak paham Pak Iqbal. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Lah, glossnya what is the weather looks like outside. Nah, maksudnya itu ini tuh terjemahan yang sudah kamu ininya, yang sudah kamu modifikasinya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan eh, ini juga ada yang bersif, ada gambar juga. Nah, ini bahasa apa nggak paham. Tapi kan ini kan campuran antara bahasa Inggris dan bahasa lokal ya. Rahua stand at the bla 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 bahasa apa ini kan nggak paham. Lah ini namanya translinguing. Nah, ini kamu analisis. Nah, teorinya pakai translinguing itu. Nah, pakai data-data seperti ini. Nah, cukup cukup apa namanya gambar-gambar seperti ini. Ya Mobile Legends kan juga sama kan ya Mobile Legends nanti. Kayaknya screenshot-screenshot gitu aja. Nah ini jadi, tapi kamu ulas, kamu detailkan. Contoh GG, misalkan. Saya lihat itu GG. Saya lihat itu AFK, GG dan apa gitu loh. Nah itu kan orang yang nggak ngerti game pasti nggak akan paham. Dunia game ini seperti apa sih? Ya. Kamu jelaskan konteksnya. Semakin detail, semakin bagus. Boleh tak Pak? Boleh. Ini buktinya nggak apa-apa kan? Cuman dua gambar aja ini. Ini sama ini. Ya dua gambar aja. Sudah selesai conclusion. Selesai kan? Nah, ini contoh-contoh ini ya teman-teman ya. Contoh pakai NVivo. Eh, jangan yang ini, Cak. Sulit. Ya sudah. Cukup ya. Kayaknya sudah deh. Ini aja. Nah, ini juga kalau pakai tabel malah lebih sederhana ya. Kalau pakai tabel itu lebih oke punya. Yang saya paham itu punyanya Pak Igi sendiri. Coba saya contohkan ya. Tunggu, 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 tunggu. Contoh ini contohnya yang punyanya Pak Iqlil. Yang pakai tabel. Analisisnya pakai tabel itu bagaimana? Ini contohnya seperti ini. Yang pakai tabel itu. Nah, jadi coding yang saya ya peroleh itu ya. Itu sebenarnya itu banyak ya. Tapi saya kategorisasi menjadi seperti ini. Nah, ada 4 ini kategorisasinya. Lah, kategorisasi ini saya detailkan lagi di sebelah kanannya. Seperti ini. Ini konteksnya. Kalau nggak dikasih konteks gitu, biasanya itu apa pembaca itu nggak paham. Lah, saya sarankan kayak Pak Iqbal ini. Codingnya itu sudah muncul di sini. Temanya itu sudah ada di sini temanya. Reasoning logic with situated practice. Nah, atau preserving virtuous past. Nah, ini kayak gini ini sudah coding sudah jadi coding ya ini ya. Lah, dari coding ini saya copy ya, saya jadikan subjudul di bawahnya. Saya jelaskan reasoning interconnectedness of logic. Lah, ini saya tidak mendefinisikan, tapi saya ceritakan ya.
Jadi saya ceritakan ada apa sih peristiwa di kelas itu ngapain sih? Nah, ini saya jelaskan ya. The lecturer, ini contohnya ya. The lecturer play crucial role in fostering critical thinking. The discussion begin with the lecturer pushing central question. Lah, di kelas itu dosennya itu langsung memberikan pertanyaan. Why do we research environmental ethics? Ya, what makes it vital for understanding the environment and the world we inhabit? Lah, begitu. Jadi usahakan narasikan ya sedetail mungkin. Nah, narasi ini nanti yang membuat orang itu percaya kalau pilihan kamu itu baik gitu. Nah, jangan tiba-tiba atau ujuk-ujuk gitu ya, jangan. Jelaskan sedetail mungkin. Nah, penjelasan ini sama dengan eh, di template yang saya kirim itu menunjukkan di paragraf ketiga ya, menunjukkan hubungan hubungan antar data dan dengan konteks. Nah, hubungkan eh, temuan kamu dengan konteks ya teori-teori yang sudah ada dengan peristiwa di lapangan itu ketika wawancara itu kamu jelaskan secara detail. Sama ya, pakai PREC. Oh, ternyata sama. PREC masih ingat ya? PREC itu point, di sini itu induk kalimat, reason, R itu alasannya kenapa, E-nya itu example, C-nya itu conclusion. Nah, oleh karena itu di paragraf 17 ini saya contohkan ya. Saya kasih kutipan, saya contohkan biar orang itu percaya. Nah, ini contohnya. Nah, kutipan ini contohnya. Kok cuma sedikit, Pak? Iya, karena cuma satu baris, dua baris. Kalau empat baris kan harus banyak. Ini kan sedikit. Nah, gitu. Pakai example itu cok bagus. Eh, penting ya. Kurang puas example-nya tambahin banyak lagi. Lah, dikasih example lagi. Terakhir sampai sebelum bab berikutnya dikasih kesimpulan. Overall, nah, ini kesimpulannya di akhir-akhir itu. The lecturer's role in sparkling critical thinking and guiding bla 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 itu sangat bagus misalkan begitu. Nah, sama ya gitu ya. Kamu lebar-lebarkan aja, kamu panjang-panjangkan. Nah, ini apa? Description of data. Nah, ini juga kalau tadi itu kan mendeskripsikan data ya dengan datanya seperti apa. Oh, tadi yang ini ya, explanation hasil itu ya, dengan konteks itu ya. Lah sudah cukup selesai. Yang 42 ini tulisan nomor 2. Lah ini satu temuan aja cukup ini. Finding aja cukup, satu temuan aja cukup. Yang penting panjang kali lebar. Tuh. Semakin ada buktinya, semakin valid, semakin trustworthiness dipercaya. Kayak ada gambar, ada kutipan-kutipan, ada memo begitu, semakin bagus. Semakin ada itu semakin rich, gitu ya. Ini kamu ulang lagi kalau research question-nya ada 2, kamu ulang lagi di bawahnya lagi dengan tema yang sama, deskripsi dulu, terus kamu beri konteks, gitu ya. Terakhir sampai discussion. Discussion itu adalah apa? Summary dari hasil penelitian. Nah, jadi kamu harus menjawab tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian kamu jawab, tapi dengan skema PREC sama. Terus paragraf berikutnya tentang interpretasi hasil. Nah, berarti kamu jelaskan eh, beri makna. Misalkan tadi itu saya baca, tadi punyanya tadi itu kebanyakan warga negara Indonesia itu pakai literal meaning, apa pakai ini ya analisis yang lain ya. Oh ternyata pakai literal meaning lah. Literal meaning itu maknanya apa? Oh nggak suka bertele-tele orang luar itu. Kalau orang Indonesia itu suka bertele-tele. Misalkan seperti itu. Ya ini yang jadikan interpretasi itu.
Apa yang orang tahu dan apa yang orang lain tidak tahu itu di sini. Yang tahu eh, adalah yang detail, yang itu yang sukses. Ya, kamu kalau sukses berarti yang bisa menangkap, menginterpretasi, melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Ya, orang lain lihatnya itu biasa aja, tapi bagimu itu luar biasa. Lah di sini nih, fokus yang interpretasinya, di discussion. Ini tidak penting ya, tapi eh, kalau kamu mau nggak apa-apa. Jadi implikasi dampaknya itu penelitian ini tuh tentang bagi peneliti yang lain itu apa, kekurangannya apa, gapnya apa. Kamu tulis di limit di discussion di sini, ya di sini. Conclusion itu kalau mau keterima di jurnal, kamu harus muncul yang ini. Kata-katamu itu harus wow gitu. Nggak boleh kata-kata yang biasa gitu, jangan. Misalkan eh, kalau kita lihat Indonesia ini kan eh, sekarang kan musim hujan. Itu kan kata-kata itu kan sudah umum. Kamu ganti Indonesia darurat bencana alam. Nah, gitu kan sudah orang jadi shocking gitu kan. Nah, diksi ini masalah pemilihan kata aja di conclusion ini. Ya, tuh. Oke, cukup. Sudah 1 jam 30 menit. Ini eh, kayaknya sudah detail ya. Kemarin juga kurang kurang detail yang bawah ini. Kalau mau detail lagi silakan baca sendiri aja. Yang penting itu sebenarnya bukan teori ya. Yang penting juga bukan Pak Iqlil. Ini yang penting itu kalian sendiri. Kalian kalau belum pernah meneliti tidak akan menemui apa-apa. Tidak akan mengerti. Kalau sudah meneliti, praktek menulis, nanti kan ketemu ada permasalahan-permasalahan ya lah. Itu baru yang sebenarnya itu kamu. Kuncinya itu kamu sendiri, gitu ya. Saya hanya mengarahkan gitu ya, memberi motivasi gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa. Yang meneliti kamu sendiri. Ingat ya, saya seleksi nanti minimal 2 anak lah yang nanti itu lulus. Semoga teman-teman ada waktu ya. Kerjaannya akhir tahun ini kamu skip aja akhir tahun ini. Jangan jangan terlalu keras kerjanya. Akhir-akhir tahun itu harusnya santai-santai aja ya. Nah, tahun depan resolusi 2025 baru lihat lagi gitu. Kamu fokuskan ke penelitian aja, fokuskan ke tugas karir aja. Tahun depan biar bisa lulus gitu. Maksud saya itu begitu. Saya lebih nggak ada ini ya, nggak ada maksud apa-apa ya. Malah seneng kamu lulus itu malah seneng gitu ya. Kalau UT-nya mungkin dia anu ya sumpek ya, karena apa? Akreditasi juga berpengaruh. Kalau semakin kamu molor, akreditasinya semakin jelek. Kalau kamu tuh tepat waktu semakin baik gitu. Ini enggak masalah uang sama sekali. Ini masalah hospitality, pelayanan dosen-dosen, pelayanannya karyawannya UT, biar teman-teman itu cepat lulus. Ada maksud apa-apa gitu. Tuh, oke oke oke. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke tugasnya teman-teman? Silakan. Saya ini ya, Rek, ya, maaf ya, agak flu, jadi agak sakit ini, kurang enak badan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya review ya, dikit-dikit ya, punya teman-teman ya. Saya Ya, review. Pak. Ini punyanya Mas, mohon izin ya, Mas Rohmat Dwi Nugroho.
Mohon izin, judulnya ini penerjemahan humor dalam sastra Inggris. Tantangan dan solusi dalam menerjemahkan komedi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke. Pak, normalnya artikel itu berapa kata sih, Pak? Normalnya itu, Rek, ya. 6.000 sampai 8.000 kata. Teman-teman kalau masih 3.500 kata ini masih kurang banyak. Masih perlu ada ini, ada ini ya, ada yang ditulis gitu. Ini tentang tentang apa kata kuncinya? Oh, belum ya. Coba sih bawahnya sudah hasil kah ini? Oh, ini. Oke. Nah, ini. Mas, tadi siapa ini? Mas, saya omongkan apa adanya ya. Mohon maaf kalau agak menyakitkan ya. Mas Rohmat Dwi Nugroho. Jadi ini penelitian kamu ini sudah bagus ya. Sudah saya paham maksudnya itu ingin menganalisis apa tantangan dan solusi. Maksudnya ada masalah apa sih dalam penerjemahan humor di dalam sastra Inggris ini dan solusinya bagaimana? Maksudnya itu bagus, maksudnya bagus. Tetapi Mas Mas Rahmat Dwi Nugroho harus ingat judul itu harus punya konteks ya. Ini siapa yang menerjemahkan? Jadi nggak bisa eh, kamu tiba-tiba menurut kamu sendiri gitu, nggak bisa. Bisa ya, bisa sih. Itu namanya itu artikel yang conceptual framework ya. Jadi konsep saja. Apa? Tapi itu harus terbaru gitu ya. Teori terbaru. Misalkan ini tantangan dan solusi. Ini menurutnya siapa? Kan tidak ada konteksnya. Nah, kalau ada konteksnya, subjek militernya itu ada, misalkan tantangan solusi bagi anak SMA kelas 3, misalkan dalam menerjemahkan humor. Lah, baru betul. Ada konteksnya gitu. Subjek penelitiannya belum ada ini. Nah, jadi bingung. Datanya itu yang dianalisis ini apa gitu ya. Apa yang diteliti itu siapa gitu ya. Ini masih perspektif kamu ini. Penerjemahan humor dalam sastra Inggris, tantangan dan solusi ini. Tantangan dan solusi menurutnya Mas Nugroho sendiri. Bukan siapa-siapa. Nah, ini tentunya akan salah. Nah, kecuali kamu ya eh, ada konteksnya, misalkan kamu wawancara satu orang aja, tapi dia itu ahli. Satu orang ini ahli. Misalkan dosen kamu bahasa Inggris kamu wawancarai. Lah, wawancara itu nanti kamu transkripsi. Setelah kamu transkripsi, kamu coding. Gitu. Seperti yang tadi saya langkah-langkah yang saya ajarkan itu tadi. Nah, baru betul. Ini masih salah. Masih salah. Apa pertama ya Mas Nugroho nanti recordnya saya rekam. Saya nggak sempet ya ngupload hasil recordnya teman-teman yang kemarin-kemarin itu karena 2 jam ya, panjang-panjang jadi putus-putus gitu ya, nggak bisa full. Tapi nanti insya Allah tetap saya akan ngupload ya, tetap saya akan upload apa punyanya teman-teman. Nanti saya share. Jadi begitu Mas Nugroho ya. Apalagi nih? Siapa lagi nih? Punyanya Mbak Tia Ayu. Coba. Mas Nugroho kurang subjek penelitiannya. Datanya itu harusnya itu wawancara. Yang kamu wawancara itu orang yang apa pokoknya yang umum. Bisa umum kayak anak-anak SMA begitu. Tantangannya apa sih bagi anak SMA gitu. Tapi wawancara ya. Satu orang aja yang ahli gitu. Dosen kamu juga cukup.
Sekarang punyanya Mbak Dia Ayu. Judulnya itu analisis penerjemahan idiom dalam film dubbing animasi Inside Out. Wah, bagus ini. Inside Out 2 itu tentang ini ya, Mbak Dia Ayu ya, tentang Inside Out itu yang kayak gimana filmnya? Saya kok lupa. Tentang kepribadian, Pak. Oh iya, yang Inside Out 1 itu yang anak kecil yang kepribadiannya itu ada yang sedih gitu ya, ada Ya, yang marah. ya, Oh iya, 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 bagus itu. Bagus ya. sekali filmnya. Ya, boleh itu. Boleh, boleh. Ini kan sudah ada ya, sudah komedianya, sudah bagus. Sudah betul ini, tidak ada masalah ini. Ini cuma idiom. Kamu ambil idiomnya saja ya, idiomnya. Jadi nggak semuanya ya. Idiom apa, Mbak? Ya, Pak. Mbak Dia Ayu yang kalau boleh tahu. Idiom, Idiom. iya, idiom ini kan macam-macam ya. Saya belum lihat lagi Ya. filmnya, nggak bisa ngasih wacana. Ada contohnya nggak idiomnya yang digunakan? Oh ini, Ada, Pak. oh Ya, ini ya idiomnya ya. ya, Pak. Oh sudah selesai nih, Mbak Dia Ayu. Lah idiom-idiom ini kamu deskripsikan narasinya, ya maksudnya apa, konteksnya apa di film itu loh. Iya, Pak. Nah, di bawah ini nanti kamu satu-satu, satu maksudnya apa, bawahnya ini loh. Eh, udah, Pak. Udah ya, wah, wah, Lumayan wah, wah, panjang. wah, wah. Mantap ini, udah selesai ini Mbak Dia. Iya. Tapi cuma 3.000, Pak, Iya, katanya. oh saya tahu ini. Hubungkan dengan ini ya, hubungkan dengan, sebentar, sebentar, sebentar. Saya nggak tahu konteksnya gimana. Oh iya, jadi Mbak Dia Ayu itu idiom itu tidak akan berguna ya kalau konteksnya itu nggak kamu jelaskan secara detail. Jelaskan dulu di scene itu di menit 2 menit pertama itu tentang apa ya. Iya, Pak. Menit ke 39:15 itu tentang apa. Kasih konteks dulu terus kamu deskripsikan gitu. Biar banyak. Oke. Selesai ya Mbak Diayu ya. Ini kira-kira ya sebelum tanggal 22 ya. Iya, Pak. Baik. Mm-mm. Oke. Sudah sangat baik ini, nggak ada masalah ini. Nggak ada komentar Pak Iqlil. Yang lanjutnya Mbak Maharini Madiar. Oke. Pentingkah belajar bahasa Inggris di usia dini? Ya, ini agak provokatif ya. Pentingkah belajar bahasa Inggris di usia dini? Gitu ya. Berarti paragraf satunya ini kamu jelaskan fenomena di masyarakat, di SMA atau di SMP atau di SD. Kalau mata pelajaran bahasa Inggris itu sudah jadi muatan lokal ya. Bukan mata pelajaran wajib, jadi muatan lokal ya. Itu harusnya itu bab satunya itu tentang itu, Mbak. Tadi siapa Mbak siapa? Mbak Maharini. Gitu ya. Ah, betul ini kayak gini nih. Oh, kurang ada ininya ya, provokasinya ya. Meskipun penting, ternyata di bahasa Inggris di anak usia dini itu tidak menjadi kewajiban. Nah, begitu. Kamu gawat-gawatkan gitu, Mbak Maharini. Kayaknya mbaknya nggak bisa hadir. Saya lihat aja nanti. Hadir, Pak. Oh, ada ya. Saya nggak lihat ininya, zoomnya maaf. Yang penting saya lihat ininya. Lah, tapi ya saya komentar dulu ya. Apakah belajar bahasa Inggris itu penting? Lah, jangan begitu. Apa? Jangan apa? Ini interview ya, boleh ya? Saya kasih komen ya. Interviewnya jangan apakah belajar bahasa Inggris itu penting? Jangan begitu. Ganti kata-kata gini. Ceritakan apakah belajar bahasa Inggris itu penting? Gitu. Ceritakan bagaimana menurutmu? Apakah gitu. Jadi dia itu cerita. Kalau kayak gini, apakah belajar bahasa Inggris itu penting? Jawabannya itu kalau nggak iya ya tidak. Itu. Ini berbahaya bagi penelitian
kual itu bahaya. Sangat pendek. Nanti nggak bisa kamu analisis, nggak bisa kamu jadikan data. Ya, yang apakah ini salah. Yang menurut Anda ini juga, tapi apakah ya? Nah, boleh kayak gini tuh. Apakah belajar bahasa Inggris penting? Nah, misalkan jawabannya iya, kamu kasih alasannya apa gitu, kasih ke tanda kurung, alasannya apa, kenapa begitu. Gitu ya. Hmm, ya kan? Nah, akhirnya jawabannya itu kan kalau nggak iya ya tidak gitu ya. Yang kamu analisis apa, Mbak Mahar ini? Alasannya, kenapa kok iya? Nah, kamu jelaskan ke penulis, ke penulis, ke pembaca, ke Pak Iklil, ke orang yang punya jurnal gitu ya. Iya ini maksudnya apa? Iya ini. Gitu. Nah, ini kurang banyak akhirnya. Kalau jawaban iya tidak itu kurang banyak. Saya sarankan, pertama ya, interviewnya itu kamu jadikan kata beri, apa cerita, cerita. Yang kedua, Mbak Mahar ini jangan buat sendiri interviewnya. Kalau bisa kutip dari penelitian yang sebelumnya atau artikel-artikel yang sebelumnya. Jangan sampai buat sendiri. Nanti takutnya nanti nggak ini. Ini seminggu selesai ini Mbak Mahar ini. Ya, anak usia dini satu aja cukup, satu cukup. Yang kamu tanyai siapa yang kamu tanyai gurunya atau orang tuanya gitu ya. Terus kamu transkripsi, transkripsi itu nanti kamu narasikan, kamu deskripsikan. Selesai itu. Ya, ini kurang kurang dalam, kurang dalam. Itu ya. Oke. Nah, hari ini ya. Baik, Pak. Lanjut, lanjut ke yang lain. Nggak apa itu masih tugas 3 ya, nggak begitu lengkap, nggak masalah. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa ini. Ini saran-saran aja. Mas Dwi Perkasa kayaknya kemarin sudah saya review ya, sudah saya Ya, tentang campur Bapak. iya kayak ini ya, yang kemarin yang Addicted Gamers itu kemarin ya, Mbak Mas Dwi ya, betul ya? Bukan Bapak yang satunya yang run Google Translate itu Bapak. Saya Cing. kok lupa, coba saya anu lagi. Siap. Peran menggunakan dalam kualitas teks di YouTube. Oke. Nah ini sama ya Mas Dwi Perkasa ya. Nggih, sama Bapak. Maksudnya begini, data itu tidak akan rich, tidak akan kaya kalau kamu itu perspektif kamu sendiri. Jadi eh, kamu harus ini ada subjek penelitian orang yang kamu wawancara atau kalau nggak kamu nggak mau begitu ya teksnya itu kamu analisis ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Di YouTube itu kan biasanya kan ada memang otomatis ya, biasanya itu ada otomatis Ada. translationnya itu ya. Nggih, Apakah siap. sudah sesuai lah? Kamu bandingkan antaranya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya itu. Jadi banyak yang kamu perlu screenshot atau kamu jadikan teks gitu. Yang salah-salah kamu kategorisasi begitu. Siap. Siap, Nah, Pak. orang Google Translate dalam pada kualitas penerjemahan Google. Lah, di sini kan akhirnya kan kamu ketahui ternyata Google Translate ini antaranya yang nggak pakai Google Translate dengan yang Google Translate ternyata pengaruhnya lebih baik mana. Itu kan. Nggih, betul. Betul, Pak. Maksudnya begitu kan. Nah, Nggih, ini perlu adanya eh, perbandingan antaranya teks satu yang nggak pakai Google Translate, satunya yang pakai Translate. Jadi kamu siap. ada dua perbandingan begitu. Nggih, siap, Pak. Siap. Oke. Tapi ini sudah oke nih. Satu, dua, tiganya memang sudah oke. Tinggal pembahasannya ya masih sedikit. Siap. Siap, Pak. Nah, ya Nggih. masih nggak apa-apa. Masih tugas 3 soalnya yang saya Siap. buka itu yang tugas 3. Yang tugas 4 saya nggak berani buka. Siap. Takutnya nanti masih ada perbaikan-perbaikan begitu ya. Nggih, Pak. Siap. Eh, oke, Mas Dwi Perkasa. Good job. Sekarang Mbak Terima Khalifatul. kasih, Pak. Khalifatul Khomisah.
Mbak Khalifatul, metode penerjemahan dalam mempelajari tenses. Metode penerjemahan dalam mempelajari tenses. Metode-metode penerjemahan apa yang digunakan dalam mempelajari tenses? Mungkin begitu ya. Coba saya lihat nih. Bentar. Oke. Iya. Ya, kita harus ini ya, kita harus tahu ya, partisipan kita itu siapa, subjek subjek penelitian itu siapa. Saya takut ya, teman-teman ini menganggap perspektif teman-teman saja cukup gitu ya. Jangan ya. Jadi saya takutnya itu begitu. Saya paham. Ini biar cepat selesai dan mudah gitu ya mengerjakan artikelnya itu ya. Tapi kalau terlalu dipaksa gitu ya, akhirnya jadi salah gitu ya. Jadi eh oh, kalau ini sudah oke nih. Jadi populasi sampelnya itu lembaga kursus lah. Ini baru boleh. Lah, ini baru bener ini. Saya nggak paham. Saya nggak baca. Kebalik ya, Mbak. Mbak tadi siapa? Mbak Mbak Khalifatul Khomsah ya, Khalifatul Khomsah. Kebalik ya. Jadi masukkan partisipan itu di bab 3. Ini kan hasil pembahasan ya, hasil pembahasan ya. Hasil pembahasannya di sini agak ambigu, ya masih ambigu. Tapi kalau lah sampel populasi ini masukkan populasi sampel instrumen ini di metode, ini di metode kebalik. Jadi orang itu baca biar nggak bingung. Oh, subjeknya siapa gitu ya. Kalau sudah ada 20 anak ini nanti oke. Nanti berarti kan saya bisa membayangkan Mbak Khomisa itu memberikan eh, tes gitu ya, menerjemahkan ke 20 anak itu sebelum dikasih tensis gitu ya. Setelah dikasih treatment, dikasih materi tensis, kamu kasih post test, tes lagi, hasilnya bagaimana? Oh, semakin naik, misalkan begitulah. Kayaknya seperti itu ya, Mbak Khalifatul Khomsa ya. Ada nggak ya, Mbaknya ya? Saya cek. Iya, tidak hadir ini kayaknya ya. Apa wis. Pokoknya intinya pertama kebalik ini metode penelitiannya itu taruh di apa partisipan instrumen taruh di bab 2, pembahasannya ditaruh di bawah. Kebalik ini. Tapi overall sudah oke, nggak masalah. Subjek nilainya sudah terlihat sudah 20 anak gitu ya. Sekarang Mbak Sela, Regita Sela Arinisa. Nanti. Waktunya tinggal 10 menit, tinggal dikit lagi. Efektivitas penerjemahan humor pada subtitle Indonesia Somebody Fit Feel. Ini juga humor ya. Tadi kayaknya juga humor, tapi beda-beda guys. Kira-kira siapa yang menerjemahkan? Oh, idiom. Coba lihat hasilnya. Oke. Oh, ini dia membandingkan Mbak
Mbak tadi itu siapa? Saya lupa. Mbak Regita itu membandingkan TSU dan TSA-nya ya. Bagus sekali nih. Tadi kayak punyanya tadi itu Mbak Dia Ayu nggak salah ya, yang film itu juga, idiom juga sama. Dia memilih-milih idiomnya saja. Nah, betul ini. Mbak Regita sudah tahu apa yang harus dilakukan ini. Saya nggak akan khawatir ini. Eh, oke, sudah Pak. Tinggal mendeskripsikan satu-satu aja detailnya. Dari per ini, per per sub bab ini, sub per idiom ini dijelaskan secara detail. Jangan jangan ini ya, jangan pelit-pelit ya. Nah, jangan pelit-pelit. Kamu ini aja, kamu deskripsikan secara mendetail. Nah, ini masih satu aja yang saya lihat. Yang lain-lainnya belum, belum ya, belum. Nah, tapi saya nggak akan khawatir. Jadi Mbak Dia Ayu sama Mbak Regita ini sudah oke. Saya nggak khawatir, aman. Regita, terus Randy, Mas Randy. Oh ini yang Mobile Legend itu. Oh ini Mas Randy ini. Ya, kamu belum masukkan ini Mas Randy. Teori, teori ini membantu kamu dalam menganalisis. Nah, tapi secara garis besar sudah bagus ya. GG good game. Nah, ini sudah ada keterangannya. Lah GG ini nanti kamu deskripsikan secara detail. Lah kan belum ada. Jadi setelah tabel ini, kamu kasih judul sub judul lagi GG gitu. Kamu jelaskan GG itu apa, konteksnya apa, gitu. Nah, sampai akhir ini lag itu apa, gitu. Kamu terjemahkan, kamu kontekstualisasikan, gitu ya. Kamu interpretasikan, gitu, secara detail. Kalau boleh malah narasikan yang bagus. Lah, kayak 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 gini-gini ini, kayak gambar-gambar ini bagus sekali memperkuat bukti kalau kamu itu benar-benar ngambil screenshot data gitu ya. Nah, ini nggak apa. Tinggal detailnya aja gimana. Jangan detail yang aneh-aneh seperti yang atas-atas ini. Jangan yang aneh-aneh gini. Justru detail itu yang detailkan itu, tampilkan finding itu yang fokuskan yang ini. Fokuskan yang tabel ini. Jangan fokuskan yang tidak penting. Ini kan hasil pembahasan ya. Lah, nggak usah ngomong kayak gini-gini, nggak usah. Karakteristik ini nggak usah. Langsung aja narasikan ke dalam apa tabel ini. Fokuskan ke tabel ini. Ya, Mas tadi siapa? Mas Randy Sutisna. Baik, Pak. Mantap. Tapi sudah Ya, oke itu. Kamu sudah track kamu sudah betul. Track kamu sudah betul. Tinggal tinggal mendeskripsikan tabel-tabel. tinggal narasinya itu aja ya, Pak ya. Betul. Ya. Narasinya saja. Tapi itu udah dikumpulin sih kemarin jadi tugas 4 jadi paling tinggal direvisi apa ya? Iya, kamu revisi lagi, kamu re-upload ulang ya. Nggak apa-apa Ya, kok. ya, Ya, Pak. upload ulang. Ya. Sih. Sebelum saya nilai gitu, saya nggak berani nilai dulu. Saya nggak berani buka dulu sebelum fix gitu loh. Ya, Mas Pak. Randy, Ya. 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 Oke. Sih, Pak. Terima kasih Mas Randy. Ya, Pak. Sih, Pak. Terakhir, Mbak Kalis Aurora. Mbak Aurora, Mbak Aurora ya. Pengaruh dual bahasa. Tadi kayaknya sudah ini. Jadi dual bahasa ini kajian linguistik ya. Pengaruh dual bahasa ada Irak untuk Indonesia. Coba saya lihat deh. Saya lihat deh lagi. Bukan tinjauan pustaka ya, tinjauan literatur. Wawancara mendalam, ya wawancara dan observasi dua ini. Kayaknya satu aja deh biar nggak capek gitu ya. Takutnya nanti capek. La. Ini kan berbahaya ya. Jadi judulnya kan maaf
pengaruh penerapan dual bahasa pada lingkungan kerja Duta Besar Irak untuk Indonesia. Jadi, kamu harus wawancara satu orang, dua orang gitu ya, yang memiliki dua bahasa. Ya, antaranya bahasa Irak dan bahasa Indonesia. Sebenarnya ini gak sesuai dengan jurusan kamu, Mbak Aurora. Bahasa Inggris sama bahasa Irak ini ya. Semoga bahasa Inggris ini nanti yang dijadikan acuan wawancaranya itu. Takutnya ini bahasa Irak dan Indonesia gitu. Kamu kan sastra Inggris toh, ya kan? Sasing kan? Ya, mata apa prodi kamu kan sasing kan ya. Jangan bahasa Irak, nanti takutnya ini tidak sesuai. Oh ini Mbak Aurora jawab, bukan Pak bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oh betul. Kalau sudah pakai bahasa Inggris, oke, nggak ada masalah. Kau wawancara satu aja, wawancaranya itu atau nggak usah kamu wawancara, cuma boleh ada fenomena apa gitu ya, yang pernah kamu temui, dia pakai dua bahasa antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lah ini pengaruhnya bagaimana? Nah begitu. Gitu. Kalau wawancara ya wawancara gitu ya. Kalau observasi ya observasi. Kalau observasi biasanya itu kamu ada momen tertentu kamu pakai lembar observasi gitu atau recordnya tuh terus kamu ke transkripsi gitu ya. Kamu transkripsi recordnya. Tapi itu sulit ya. Itu sulit. Butuh waktu, takes time. Satu record itu bisa transkripsinya itu beberapa halaman, 20 sampai 50 halaman dan itu memakan waktu banyak. Kalau wawancara itu solusi yang paling ini Mbak Aurora paling cepet ya. Kau wawancara orangnya itu. Kira-kira dual bahasa ini bagaimana? Ya. Berarti ini tuh orang yang memiliki dua bahasa ya, istilahnya itu diglosia. Ya, kamu kajiannya linguistik. Apakah boleh, Pak? Saya kan menerjemahnya boleh. Linguistik boleh, sastra boleh, bebas ya. Oke, ini harus ditentukan dulu Mbak Aurora kamu siapa yang kamu wawancara dan kenapa kok dia wawancaranya ke kamu. Dia itu kamu wawancara kenapa gitu ya. Nah, terus kalau tantangan dan dampak efisiensi kerja yang kamu wawancara ini bukan orang sembarangan, berarti bos kamu ini. Ya, jadi bosnya Mbak Auro, bosnya yang di lembaga tadi itu kedutaan tadi itu, duta besar itu. Jadi enak nih kalau mau ke jalan-jalan ke Irak bisa lewat Mbak Aurora ini ya. Kenal orang dalamnya dubesnya ini. Dubes Indonesia Pak yang di Iraknya ini kayaknya di Indonesia ya. Ya ini harus berhati-hati pokoknya. Ini eh, saya takut takes time ya. Takes time. Oh iya, ada yang tanya ini Mbak Mbak Imas Mas Ripa ini apakah tugas 3 yang belum upload ada perpanjangan? Coba ya, nanti itu saya udak-udak ya, saya editnya. Coba sih sebentar-sebentar ya, mumpung saya ingat ya. Nanti kalau sudah besok itu saya sudah lupa ini. Bisa nggak diperpanjang begitu ya? Bentar, sebentar. Biasanya itu sistem ini nggak jadi utak-utak gitu ya. Tapi siapa tahu bisa diganti-ganti. Tugas 3, bentar. Oh, bukan. Aktivitas belajar begini. Sebenarnya Mbak Aurora ya, mumpung saya ingat ya. Mohon maaf ya. Si, mumpung ingat. Oh. Saya perpanjangnya, ternyata bisa ya. Saya panjangkan sampai berapa hari nih? Enaknya teman-teman. 1 hari, 2 hari, apakah boleh? Sekarang tanggal 5 ya. Sekarang tanggal 5. Friday, Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Mungkin terakhir tanggal 8. Ya, Sabtunya bisa sama Minggunya siangnya itu kerjakan tanggal
8-nya nanti saya tarik datanya ya. Oke, 3 hari ya. Ya, Pak. Oke, kasihan teman-teman ini. Tadi kayak Mas Theophilus tadi itu kayaknya juga belum ngerjakan itu tadi. Tanggal 8 lah. Semoga nggak dimarahin buka prodi ini. Oke. Oke, sudah. Saya perpanjang sendiri ya. Nanti tapi kalau yang tugas 4, saya nggak berani ini ya. Tugas 4 ini nggak berani utek-utek ya. Kamu harus tanggal 22 tepat itu sudah harus kamu kumpulkan. Nah, tanggal 22 Desember ini ini nggak negosiasi nih. Eh, ini sistem ini. Kayaknya nggak boleh diganggu gugat ini kayaknya. Tuh. Kembali ke Mbak Aurora tadi itu kayaknya cukup itu. Nggak ada masalah kayaknya. Cuman katanya ini penting ya, hati-hati gitu aja. Hati-hati. Yang kamu wawancara siapa, kenapa kok orang itu kamu wawancara itu harus jelas. Partisipannya itu loh, yang kamu wawancara itu, informannya itu harus 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 bagus. Ya, gitu ya. Untuk hari ini cukup, sudah 2 jam lebih ya. Mohon maaf saya agak flu, jadi suaranya agak ini ya tertahan gitu ya. Semoga sehat-sehat semua, lancar semua. Saya tunggu tanggal 22. Saya nilai semoga lancar semua. Nanti yang terpilih saya WA pribadi. Saya masukkan jurnalnya Pak Iqlil. Ya, good job everyone. Good night. Selamat dan sukses. Ya, salah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya meeting dulu ya. Ya, Pak. Terima kasih.